Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kuliah kita masih dalam tema metamekanika. Kalau kemarin atau sebelum ini ya kita sudah mempelajari secara formal ukuran ya, maka kemudian menyinggung sedikit tentang beberapa sifat ukuran, maka sekarang kita coba lebih jauh mempelajari sifat-sifat ukuran itu ya. Yang pertama kan saya mulai dengan konsep himpunan monoton ya, himpunan monoton. Nah, jadi himpunan monoton ya, himpunan monoton ya. Jadi kita akan bicara suatu subset ya, saya tulis E ya, subset dari P pangkat omega gitu, seperti kemarin ya, seperti sebelumnya ini ya. Jadi E adalah himpunan yang beranggotakan subhimpunan di omega. Nah, sementara P pangkat omega adalah himpunan yang beranggotakan seluruh ya subhimpunan di omega. Jadi ini artinya bahwa E ini beranggotakan subhimpunan di omega, tapi tentu tidak harus semuanya begitu. Oke. Nah, itu misalkan ya. Kemudian seterusnya kita akan coba memberikan definisi ya. Jadi yang pertama ya, ini definisi ya. Ya. Suatu ya barisan ya, barisan ya, yang bersukukan ya, ini harus saya tulis di sini dulu ya. Jadi suatu barisan misalnya E1, E2, E3 gitu, dan seterusnya ya, yang bersukukan ya, subhimpunan ya, subhimpunan ya, di omega ya, dikatakan meningkat ya, meningkat secara monoton ya, ya. Jadi meningkat secara monoton apabila ya, ini berlaku ya. Jadi bahwa E1 itu adalah subset E2, subset E3 dan seterusnya gitu ya. Jadi E1 subset di E2, E2 subset di E3, E3 subset di E4 dan seterusnya ya. Kemudian yang kedua ya, suatu barisan ya, ya, E1, E2, E3 dan seterusnya yang bersukukan ya, ya, subhimpunan ya, di omega ya, dikatakan menurun ya, atau menyusut ya, menurun secara monoton ya, menurun secara monoton apabila ya ini. Jadi E1 itu memuat ya, E2 memuat E3 dan seterusnya. Nah, itu
itu. Jadi itu apa namanya konsep ya, barisan yang meningkat secara monoton dan barisan yang meningkat secara monoton, menurun secara monoton. Oke, jadi dikatakan monoton secara ya. Oke, nah dalam hal ini kita akan nantinya dalam kasus yang A kita akan menulis ya barisan itu limit dari barisan itu. Jadi kita akan tuliskan limit ya barisan yang meningkat secara monoton akan kita tulis ya, misalnya I menuju infinite dari EI itu adalah ini gabungan dari semuanya ya, I dari 1 sampai infinite EI ya, untuk kasus yang A gitu ya. Jadi kalau barisan itu meningkat maka limit barisan itu adalah kita tuliskan seperti itu. Oke, nah kemudian kasus yang B ya, saya tulis di bawahnya ya, jika barisan itu menurun secara monoton gitu ya, maka limit dari barisan itu kita definisikan sebagai irisan ya, I dari 1 sampai dengan infinite EI gitu. Oke, itu apa namanya konsep barisan yang meningkat secara monoton dan barisan yang menurun secara monoton, dan kita sudah definisikan juga apa namanya limitnya begitu. Oke. Nah, kemudian apabila di dalam himpunan ini tadi ya, himpunan E tadi itu setiap barisan itu apa namanya yang meningkat maupun yang menurun itu memiliki limit di dalam himpunan itu ya, maka himpunan itu disebut atau dikatakan sebagai himpunan yang monoton gitu. Jadi himpunan yang monoton adalah himpunan yang di mana ya setiap barisan ya yang meningkat secara monoton maupun menurun secara monoton itu memiliki limit di sana. Oke, saya tuliskan di sini ya. Definisi berikutnya ya, suatu himpunan E ya, subset dari P pangkat omega ya, disebut ya himpunan yang monoton apabila setiap barisan yang monoton baik meningkat maupun menurun itu memiliki limit di situ ya. Apabila setiap barisan ya, saya lanjutkan di sini ya, setiap barisan E1, E2, E3 dan seterusnya yang bersukukan ya, anggota ya, bersukukan anggota ya, anggota E ya, baik yang meningkat ya, meningkat ya, baik yang meningkat secara monoton atau ya, secara meningkat maupun menurun ya, maupun menurun secara monoton ya, secara monoton memiliki limit ya di E itu ya. Oke, good ya. Jadi kalau ditulis secara begini, jadi jika ya E1, E2, E3 ya itu ya anggota E ya, barisan adalah merupakan ya barisan yang
ya, atau menurun secara monoton, ya, secara monoton, ya, maka limit, ya, I menuju infinite dari EI, ya, oke, itu ada di E, gitu, ya. Oke, itu apa namanya, konsep dari himpunan yang monoton, ya. Oke, di beberapa buku disebut kelas monoton, ya. Jadi himpunan ini disebut sebagai kelas yang beranggotakan subhimpunan yang ada di omega, gitu. Nah, sehingga kemudian orang menyebutnya sebagai kelas monoton, gitu. Nah, kalau kita menggunakan istilah himpunan, ya, himpunan yang beranggotakan subhimpunan di omega. Nah, himpunan itu itu dikatakan atau disebut himpunan yang monoton itu apabila setiap barisan yang bersukukan subhimpunan anggota E, ya, itu ya, baik yang meningkat maupun menurun secara monoton, maka limitnya ada di E kembali. Nah, sekarang kita akan bicara tentang suatu teorema yang apa namanya menyangkut aljabar sigma maupun aljabar Boole, ya. Oke, ini saya balik dulu papan tulisnya. Ya. Jadi teorema ini menjelaskan apa namanya bahwa suatu aljabar sigma itu merupakan himpunan yang monoton. Nah, kemudian kalau kita bertemu dengan suatu aljabar Boole yang apa namanya monoton, ya, maka itu tidak lain merupakan aljabar sigma, begitu, ya. Itu ungkapannya, ya. Saya tulis secara formal, ya. Jadi teorema, ya, yang pertama, ya, setiap, ya, aljabar sigma merupakan, ya, merupakan himpunan, ya, yang monoton. Jadi himpunan yang monoton, ya, monoton. Oke, himpunan, ya, yang monoton. Nah, kemudian yang B, ya, suatu aljabar Boole, ya, Boole yang monoton, ya, monoton. Jadi sebagai himpunan merupakan himpunan yang monoton, gitu, ya, yang monoton. Maka, ya, maka aljabar Boole itu merupakan, ya, ya, aljabar sigma, gitu, ya. Jadi kalau ketemu aljabar Boole, kemudian kita cek bahwa ternyata aljabar Boole itu merupakan himpunan yang monoton, maka aljabar Boole itu adalah himpunan, aljabar sigma, gitu. Nah, bagaimana buktikannya? Jadi buktinya di sini, ya. Bukti untuk teorema itu. Oke, yang pertama, jadi yang A itu. Jadi saya akan buktikan yang A. Bukti untuk B silahkan untuk latihan, ya, karena sederhana, ya. Oke, yang A. Jadi apa namanya? Jadi kita harus membuktikan bahwa syarat, ya, dari bahwa di dalam aljabar sigma itu tentu, ya, kalau saya mempunyai apa namanya E1, E2, E3 dan seterusnya, gitu, ya. Misalnya itu adalah barisan, ya, infinite yang beranggotakan atau bersukukan aljabar sigma. Jadi misalnya aljabar sigmanya adalah F, gitu, ya. Maka jadi maka ini gabungan, ya, gabungan I dari 1 sampai infinite. Ini tadi E1, EI, maaf, ya, EI itu ada di F itu, ya. Jadi misalnya aljabar sigmanya adalah F, ya. Jadi maka di dalam aljabar sigma F itu tentu berlaku ini sebagai syarat pertama, ya. Oke, jadi gabungan
E1, E2, E3, E4 dan seterusnya itu ada di F. Jika E1, E2, E3 dan seterusnya itu adalah subhimpunan anggota F atau himpunan terukur di F gitu. Nah, oke. Seandainya ya E1, E2, E3 dan seterusnya itu adalah himpunan yang atau barisan yang meningkat secara monoton ya. Jika ya E1, E2, E3 dan seterusnya ya merupakan himpunan yang meningkat secara monoton gitu ya, monoton. Nah, maka ini tetap berlaku. Jadi ini berlaku artinya bahwa E1 digabung dengan E2 ya, digabung dengan E3 gitu ya, dan seterusnya ya. Berarti kan sama dengan apa? Gabungan dari I1 sampai infinite EI itu tetap ada di F begitu ya. Jika ini merupakan di barisan yang meningkat secara monoton di F begitu ya. Jadi ini tidak adalah limit dari, jadi ini tidak lain sama dengan limit ya I menuju infinite dari EI. Oke, jadi terbukti di situ bahwa untuk barisan yang meningkat, jadi setiap barisan meningkat secara monoton di F, maka limitnya juga ada di F gitu. Nah, sekarang berikutnya, jadi kalau misalnya E1, E2, E3 dan seterusnya ini merupakan barisan yang menurun, bagaimana gitu ya. Sekarang jika ya E1, E2, E3 ya dan seterusnya ini merupakan bukan himpunan ya, ini barisan, maaf ya, barisan ya, barisan ya yang meningkat ya, menurun ya, menurun secara monoton misalnya ya, secara monoton. Jadi merupakan barisan yang menurun secara monoton gitu. Nah, ya artinya bahwa ini E1, E2, E3 gitu ya, dan seterusnya ya, maaf. Jadi bahwa E1 itu memuat E2 gitu, kemudian E2 memuat E3 ya, dan seterusnya begitu. Oke. Nah, tentu limit dari himpunan ini adalah ya limit I menuju infinite dari EI menurut perjanjian kita tadi adalah sama dengan irisan ya, irisan I dari 1 sampai dengan infinite dari EI begitu. Ya, itu definisi yang tadi ya, jadi limit ini tadi ya. Limit dari barisan yang menurun secara monoton itu adalah limit irisan dari semua itu. Nah, tentu saja kalau I itu masing-masing ada di F gitu ya, ada di F, maka otomatis ini ada di F gitu, seperti yang sudah kita tunjukkan bahwa kalau kita mempunyai sembarang barisan ya, himpunan-himpunan yang bersukukan himpunan-himpunan di F ya, maka irisannya juga merupakan irisan dari semuanya itu juga merupakan himpunan yang ada di F begitu. Jadi hasil irisan itu juga ada di F. Ini otomatis. Jadi kalau E1, E2, E3, E4 itu menurun ya, dan maka limitnya yang dirumuskan sebagai irisan dari semua EI itu otomatis ada di di F gitu. Oke. Dengan demikian terbukti bahwa setiap aljabar sigma merupakan himpunan yang monoton. Nah, konsep himpunan ya yang monoton atau terkait tadi dengan barisan yang monoton secara meningkat ya, meningkat secara monoton ataupun yang menurun secara monoton serta limitnya itu nanti ada kaitannya nanti dengan bagaimana kita bisa
membicarakan tentang kontinuitas, ya, kontinuitas ukuran sebagai pemetaan atau fungsi, ya. Jadi kalau kita mengenal fungsi yang memiliki variabel real, ubahnya real, nilainya real, ya, kita sering bicara apakah suatu fungsi itu kontinu atau tidak di suatu titik. Nah, biasanya kita membicarakannya dengan menggunakan limit kiri dan limit kanan, gitu. Ya, jadi suatu fungsi dikatakan kontinu di suatu titik apabila limit kiri ada, limit kanan ada, dan kedua limit itu sama, begitu. Nah, sementara kalau kita bicara ukuran, maka ukuran itu variabelnya adalah himpunan. Ya, jadi variabelnya himpunan. Ya, lalu bagaimana kita bisa membicarakan kontinuitas, begitu? Nah, oleh karena itu kita akan menggunakan yang tadi, barisan yang meningkat secara monoton dan barisan yang menurun secara monoton. Ya, sebagaimana nanti limit kiri dan limit kanan, gitu. Oke, good. Nah, sekarang ternyata dari konsep itu kita bisa tunjukkan bahwa setiap ukuran itu merupakan fungsi yang bervariabel himpunan yang sifatnya adalah kontinu dari atas dan dari bawah, ya, dari atas dan dari bawah. Oke, nah sekarang saya rumuskan saja dalam bentuk suatu teorema, ya. Oke, berikutnya teorema, ya, teorema. Ya, misalkan, ya, mu suatu ukuran, ya, ukuran pada ruang terukur, ya, omega, f, gitu, ya. Oke, maka mu kontinu, ya, dari bawah dan dari atas, itu. Maksudnya apa itu? Ya, maksudnya begini. Jadi bahwa limit, ya. Jadi misalnya, ya, misalkan, jadi penjelasannya di sini, ya. Misalkan E1, E2, E3, ya, dan seterusnya, itu barisan, ya, barisan atau ini, ya, saya tulis gini biar lebih jelas, ya, barisan yang meningkat, ya, meningkat maupun, ya, ataupun, ya, pakai ini ataupun, ya, menurun, ya, secara monoton, ya, secara monoton, ya, ya, maka mu, ya, dari limit i menuju infinite dari ei, ya, ukuran dari limit barisan itu, ya, itu sama dengan limit dari ini, nilai barisan itu, masing-masing suku dalam barisan itu. Jadi infinite dari mu ei. Gini, ya. Oke, tentu saja dengan pengertian yang mengikuti, ya. Jadi kalau ini ei itu misalnya barisan yang menurun secara monoton, maka ini limit ini tentu saja adalah irisan. Oke.
Kemudian kalau EI itu barisan yang meningkat secara monoton, ya, maka limitnya adalah gabungan dari semua EI. Nah, tapi yang jelas berlaku seperti ini. Ya, buktinya bisa dicek ya sebagai latihan mungkin ya. Oke, jadi setiap ukuran dalam suatu ruang terukur itu merupakan fungsi yang kontinu dari bawah maupun dari atas. Kontinu dari bawah itu maksudnya kalau kita cek ya bahwa ini berlaku untuk EI yang menurun, yang meningkat secara monoton. Nah, dikatakan kontinu dari bawah itu kalau ini berlaku untuk EI barisan yang menurun ya secara monoton. Oke, itu ya. Nah, kemudian hal berikutnya yang akan saya sampaikan adalah contoh ya, contoh-contoh dari ukuran gitu ya yang penting ya. Jadi yang pertama saya akan bicara tentang ukuran lebeh ya, ukuran lebeh. Tulisannya begini ya, lebeh. Nah, jadi kalau ukuran lebeh ini sebenarnya adalah panjang ya. Jadi kalau ada interval maka panjang interval itu, mudahnya ngomong begitu. Jadi adalah ukuran dari interval itu. Ya, entah interval terbuka, entah interval tertutup dan sebagainya. Tapi saya akan coba merumuskannya secara lebih detail gitu ya. Oke. Jadi yang pertama saya akan bicarakan ukuran lebeh untuk ruang ya ini. Jadi ruang terukurnya misalnya seperti ini. Jadi R dan BR. Ya, R dan BR. Jadi ini BR adalah aljabar sigma-Borel. Ya, jadi selalu kalau kita bicara R, himpunan semua bilangan real, ya, kalau tidak ada kejadian khusus gitu ya, selalu kita menyertainya dengan aljabar sigma-Borel, sehingga ruang terukurnya itu adalah R disertai dengan BR gitu. Oke. Nah, ukuran lebeh ini dalam hal ini akan saya tulis sebagai, karena di R pangkat 1, maka saya tulis begini, L1. Tentu saja ini adalah pemetaan dari B R gitu ya, menuju ke R ya, bar ya. Masih ingat ya, R bar itu tidak lain adalah R itu sendiri digabung dengan ini singleton ya, singleton ini ya. Oke, jadi nanti setiap himpunan anggota Borel atau himpunan terukur ya di R itu akan dipasangkan dengan L1E gitu. Oke. Nah, pertanyaan sekarang bagaimana L1E itu diukur, dihitung ya, dihitung gitu. Nah, begini ya. Jadi misalkan saya tuliskan J gitu ya, J itu adalah himpunan ya, himpunan yang beranggotakan ya, himpunan yang beranggotakan semua ya, semua ya, gabungan tercacah ya. Jadi himpunan yang beranggotakan semua gabungan tercacah ya, interval-interval ya, interval terbuka yang saling asing gitu ya, yang saling asing gitu. Itu misalnya J gitu. Ya, J adalah himpunan yang beranggotakan semua gabungan ya tercacah interval-interval terbuka yang saling asing. Jadi sebagai contoh misalnya anggota I itu adalah seperti ini. Ya, I dari 1 sampai dengan tak terhingga. Jadi ini AI, BI. Jadi ada interval, ini AI, ini BI. Ya, ini I-nya bergerak dari 1, 2, 3, 4, 5. Dan tentu saja saling asing. Ya, saling asing. Jadi misalnya ini I, ini misalnya di sini adalah AI plus 1, ini
BI plus 1 gitu. Misalnya begitu. Ya, jadi itu apa namanya salah satu contoh apa namanya anggota dari itu. Ya, dari C itu. Ya. Oke. Ini perlu dihapus ya. Nah, jadi IJ itu ya, itu adalah himpunan yang beranggotakan apa namanya gabungan semacam ini ya. Jadi himpunan-himpunan yang merupakan gabungan-gabungan dari interval-interval terbuka ya di R yang saling asing ya dan tercacah gitu. Artinya bahwa apa namanya interval-interval itu bisa dilabeli dengan bilangan asli ya, 1 2 3 4 5 dan seterusnya. Good. Nah, sekarang kita definisikan yang pertama bahwa L1 ya, L1 ini gabungan I dari 1 sampai infinite AI, BI ya. Itu kita definisikan sebagai sigma I dari 1 sampai dengan infinite. Ini tadi apa namanya panjang ya, sekian ini ya, BI minus AI ya, BI minus AI gitu ya. Jadi saya katakan tadi bahwa ukuran lebeh ini boleh mudahnya ngomong adalah panjang ya, tapi karena ada apa himpunan yang ada di R atau anggota BR itu bisa saja merupakan gabungan dari interval-interval yang terpisah semacam itu, maka bukan hanya panjang tapi gabungan jumlahan dari panjang penyusun dari himpunan-himpunan itu gini ya. Oke, nah tapi tentu saja apa namanya anggota dari aljabar sigma Borel tidak hanya seperti itu ya. Sudah saya katakan ada banyak jenis himpunan yang menjadi anggota aljabar sigma Borel. Nah, pertanyaan sekarang bagaimana kita bisa menghitung L1 E itu dengan E itu sembarang anggota aljabar sigma Borel. Nah, E-nya ditulis di sini ya. L1E gitu ya. Itu akan kita tulis sebagai apa namanya infimum ya, infimum ya, infimum apa namanya ya, L1I ya, L1I ya, itu anggota itu apa? Jadi I ya itu anggota dari C tadi ya, dengan dengan E itu subset dari I ya. Jadi dalam hal ini ya, ini disebut sebagai batas bawah paling besar. Infimum itu adalah batas bawah paling besar. Jadi kita oleh karena itu secara prinsip begini, kita harus menghitung L1I untuk semua I ya, anggota C ya, yang I itu memuat E gitu ya. Jadi setiap I anggota C yang memuat E itu kita hitung ini. Lalu dari situ kita bisa melihat batas bawah paling besar ya, infimum dari L1I itu, dengan I itu bervariasi meliputi seluruh anggota C yang memuat E gitu. Nah, ini yang disebut sebagai aljabar sigma Borel. Nah, otomatis kalau kebetulan ya, kalau kebetulan E itu anggota ya, kalau E itu anggota C ya, otomatis ini LE, otomatis L1E bisa dihitung seperti apa yang di atas itu. Tapi kalau anggota E itu tidak seperti bukan anggota C, maka kemudian kita harus menggunakan ini. Jadi dikumpulkan semua I anggota C yang memuat E, lalu dihitung apa namanya L1 sesuai dengan apa yang di atas itu. Oke, nah kemudian diambil atau dicari infimum, batas bawah paling besar dari semua yang sudah dihitung. Secara prinsip seperti itu ya, secara prinsip seperti itu. Nah, itu apa namanya ukuran lebeh ya pada ruang terukur R, BR gitu. Nah, sekarang kalau kita meninjau di ruang 2 dimensi, bidang ya, bidang XZ misalnya ya, bidang XZ ya, ini akan saya tulis sebagai
kasus B gitu ya, ruang terukurnya adalah R kuadrat ya, koma B R kuadrat ya gitu. Nah, BR kuadrat itu aljabar sigma Borel di R kuadrat di bidang XZ tadi ya, bidang X ini Z misalnya ya. Oke, nah tentu apa namanya adalah aljabar sigma yang dibangun dari apa namanya persegi panjang terbuka itu ini ya. Jadi kita kumpulkan semua persegi panjang terbuka ya pada R kuadrat itu ya. Dari situ kemudian kita bangun aljabar sigma Borel ya, seperti yang sudah saya jelaskan kemarin. Nah, jadi oleh karena itu kemudian kita bisa berangkat dari apa namanya persegi panjang terbuka semacam ini ya, ini ya. Misalnya ya, jadi artinya persegi panjang yang tidak termasuk batasnya. Jadi ini sebenarnya bisa dituliskan sebagai Cartesian product antara interval AB misalnya ya, ini misalnya CD gitu ya, CD ya. Jadi lihat bahwa persegi panjang terbuka semacam itu merupakan hasil kali Cartesius ya. Jadi ini adalah hasil kali Cartesius antara A, B cross ya C, D gitu. Nah, jadi yang kemudian kita gunakan dalam ini untuk mengganti interval-interval semacam tadi adalah bahwa apa namanya kita tulis J kuadrat ya. Ini adalah himpunan yang beranggotakan semua gabungan ya, tercacah ya dari cakram-cakram persegi panjang terbuka itu ya. Jadi saya tuliskan sebagai himpunan ya, semua gabungan ya, tercacah ya, persegi panjang ya, persegi panjang ya, terbuka ya, pada bidang ya, pada bidang ya R kuadrat gitu. Oke, jadi misalnya anggota J kuadrat itu bisa ditulis seperti ini. Jadi gabungan ya I dari 1 sampai dengan infinite AI, BI cross gitu ya, CI, DI gitu. Jadi ini apa namanya salah satu contoh atau setiap anggota dari J kuadrat itu mestinya bisa dituliskan ini ya, dengan masing-masing ini persegi panjang itu saling asing ya, satu dengan yang lain. Ini terbuka yang saling asing ya, yang saling asing ya pada bidang R kuadrat ya, misalnya seperti ini ya. Jadi gabungan dari ini ya, ini cakram-cakram terbuka gitu ya. Cakram apa namanya, persegi panjang ya, persegi panjang terbuka. Sebenarnya cakram-cakram terbuka bisa juga digunakan ya. Oke, tapi kita gunakan ini saja sebagai perumuman dari yang satu dimensi tadi ya. Oke, itu ya. Nah, kemudian tentu saja kita definisikan ya aljabar ukuran Lebesgue ya. Itu adalah pemetaan dari BR kuadrat ya menuju R bar gitu ya, sehingga setiap apa namanya himpunan E gitu ya, itu dipasangkan dengan L2E. Nah, bagaimana itu ditentukan? Mirip dengan apa yang sudah saya sampaikan tadi ya. Jadi kita harus menentukan dulu nilai ukuran L2 itu di sini ya, nilai ukuran L2 itu di sini. Oke, saya putar dulu, saya balik dulu.
Jadi pertama harus dirumuskan bahwa L2 untuk tadi, untuk ini tadi, gabungan dari I dari 1 sampai dengan infinite apa? AI, BI cross ya CI, DI gitu. Nah ini, jadi harus ditentukan dulu nilai ukuran L2 itu pada wilayah ini. Nah ini tidak lain adalah jumlah dari luasan persegi panjang yang menyusun anggota J kuadrat ini ya. Jadi ini adalah jumlahan ya I dari 1 sampai dengan infinite BI cross BI minus AI lalu dikalikan dengan DI minus CI ya. Jadi kalau ini ya sekian ini AI, ini BI gitu ya. Kemudian sekian ini adalah DI gitu ya. Sekian ini adalah CI gitu ya. Jadi sekian ini mestinya adalah BI minus AI ya. Sementara yang sekian ini adalah DI minus CI gitu ya. Jadi ini adalah perkalian BI minus AI dikalikan dengan DI minus CI gitu. Oke, lalu jumlahkan ya untuk semuanya. Ya, jadi dengan kata lain sebenarnya adalah bahwa L2 ini adalah luas dari wilayah yang wilayah yang tersusun atas gabungan dari persegi panjang terbuka yang saling asing itu. Oke, seperti tadi. Jadi yang tadi kan panjang wilayah yang tersusun atas interval terbuka yang saling asing itu untuk kasus satu dimensi tadi. Oke, nah kemudian seperti yang sudah saya sampaikan tadi, maka LI ya E untuk sembarang E ya anggota aljabar sigma BR kuadrat ya, ini L2 ya, itu tidak lain adalah infimum untuk ini saya tulis P ya, P-nya begini, P ya anggota J kuadrat. P ini singkatan dari persegi panjang terbuka ya, di mana P itu memuat E, jadi E dimuat oleh P gitu ya. Oke, jadi P itu adalah anggota J kuadrat ya. Oke, jadi apa ini? L2P gitu. Jadi artinya kita harus menghitung semua P, semua anggota J kuadrat yang memuat E ya, lalu dihitung luasnya. Oke. Kemudian dicari batas bawahnya. Itu prinsipnya ya. Oke, itu kemudian kita dapatkan L2. Jadi ini berlaku untuk setiap E ya, anggota BR kuadrat gitu. Nah, ini ukuran lebeh ya pada ruang ini tadi, pada ruang R kuadrat BR kuadrat gitu. Nah, otomatis kalau kita ingin memperluas atau merumuskan ukuran lebeh pada ruang R pangkat 3, ruang 3 dimensi, disertai dengan BR pangkat 3 sebagai aljabar sigmanya ya, maka kita kemudian memperluas ini tadi. Jadi nanti kita bicara tentang balok ya, balok-balok terbuka. Artinya balok-balok yang tidak batasnya dibuang ya, tidak termasuk batasnya. Ini tadi persegi panjang terbuka karena batasnya tidak termasuk. Juga begitu nanti kalau dalam ruang 3 dimensi, maka balok-balok terbuka itu yang akan mengambil peran dari persegi panjang terbuka atau interval terbuka tadi. Dan perumusannya ya mirip. Kalau dalam ruang berdimensi 3 tentu kita bicara volume. Jadi ukuran lebeh itu adalah volume ya di wilayah itu. Oke, nah dan perumusannya mirip dengan apa yang sudah saya sampaikan ini. Oke, berikutnya ya
Ya, tentu apa yang saya sampaikan barusan, integral ukuran Lebesgue bukan merupakan ukuran finite ya, karena mengingat misalnya tadi R kuadrat ya, itu mestinya ukurannya infinite ya, kemudian R juga ukurannya infinite, R pangkat 3 juga ukurannya infinite ya. Oke. Tapi itu ukuran yang sifatnya sigma finite ya, orang bisa buktikan bahwa itu merupakan ukuran yang sigma finite. Nah, kemudian kita coba, tapi kalau kemudian, ya, sekali lagi, kembali ke sini, kalau kemudian wilayah R kuadrat, maupun R pangkat 1, R pangkat 2, atau maupun R pangkat 3 tadi dibatasi, ya, sebagai ruang, ya, ruang terukurnya itu, ya, himpunan awalnya tadi dibatasi, ya, maka kemudian kita bisa mendapatkan dan menerapkan apa yang saya sampaikan di sini tadi, ya, maka kita bisa mendapatkan ukuran finite. Dari situ kemudian kita bisa mengkonstruksi, menormalkan seperti yang saya sampaikan kemarin ya, bahwa setiap ukuran finite bisa dinormalkan sehingga kita dapatkan ukuran peluang atau probabilitas di situ ya. Oke, nah sekarang yang kedua, contoh yang kedua ya, saya akan kembali membicarakan hal yang sudah saya sampaikan kemarin ya. Jadi saya akan bicara ukuran Dirac ya, ukuran Dirac. Oke, nah sekarang kita bicara secara umum ya, secara umum. Jadi misalkan ya, omega, f itu suatu ruang ya, ruang terukur ya, terukur. Artinya bahwa omega itu himpunan, f adalah aljabar sigma yang dikonstruksi atau dipilih di antara aljabar sigma yang mungkin ada di omega itu. Oke, nah ukuran Dirac yang berpusat di omega kecil gitu, atau omega 0 misalnya, saya tulis omega 0 ya, itu adalah pemetaan ya dari f ya, aljabar sigma yang ada di omega itu yang kita pilih di sana menuju ke ini interval 0,1 ya, 0,1 ya. Nah, setiap titik, setiap anggota F, setiap himpunan terukur ya, menurut F itu dipasangkan dengan D omega 0 E gitu. Nah, ada dua kemungkinan di sini ya, yakni bahwa D omega 0 E itu sama dengan 1 jika E itu memuat omega 0 gitu ya, dan nilainya 0 itu jika omega 0 itu atau E itu tidak memuat omega 0 gitu. Nah, ini ukuran Dirac. Jadi kita pernah bicara ya tentang ukuran Dirac ini dalam ruang satu dimensi R gitu ya. Kemudian ukuran Dirac ya, dalam hal yang dulu itu dihasilkan dari suatu fungsi gelombang ya, milik partikel ya. Kemudian dari situ didapatkan rapat peluang untuk fungsi gelombang itu, dan ternyata itu rapat peluang untuk ukuran Dirac ya, pada garis real itu. Nah, ini saya bicara secara umum, artinya bahwa omega itu tidak hanya garis real, tapi sembarang ya, bisa manifold, bisa R pangkat 2, bisa ruang R pangkat 3 dan sebagainya ya, apapun ya. Jadi asalkan di situ ada aljabar sigma yang bisa dikonstruksi. Ya, selalu ada aljabar sigma ya, tentu saja pada suatu himpunan selalu ada ditemukan aljabar sigma yang ya, ada dua aljabar sigma yang ekstrim ya, jadi yang trivial maupun yang maksimal itu ya. Oke, nah sekarang saya akan coba bicarakan misalnya adalah ya, karena aljabar sigma ukuran Dirac untuk R pangkat 1 sudah kita bicarakan, maka bagaimana ukuran Dirac untuk R pangkat 2 dan R pangkat 3 gitu. Saya akan bicarakan di sini gitu. Ya. Oke. Ini harus saya putar ya.
Oke. Jadi sekarang kita tinjau ya R pangkat 2 ya, kemudian di sini ada apa namanya B R pangkat 2 gitu ya. Ini adalah apa namanya ruang terukurnya gitu ya. Nah, kemudian D ya. Ini dalam ini kita pilih ya, misalnya R0 ya, itu sama dengan X0I ditambah Z0J gitu ya. Ini ya anggota R kuadrat itu. Jadi titik pada bidang ya, XZ ya. Nah, di R0 jadi ukuran Dirac ya yang berpusat di R0 ya. Ya tentu ini adalah pemetaan ya dari BR kuadrat ya menuju ke apa namanya 0,1 itu ya, di mana apa setiap E ya itu akan dipasangkan dengan apa namanya D R0 gitu ya, E gitu ya. Ini tentu akan memiliki sifat yang seperti tadi. Jadi kalau apa namanya E itu memuat R0 ya, maka nilainya 1. Kalau E itu tidak memuat R0, maka nilainya 0 gitu ya. Oke, nah kemudian saya ingin menceritakan bahwa ukuran Dirac semacam ini bisa direalisasikan ya dalam bentuk yang lebih konkret, itu dengan menggunakan fungsi gelombang ya, fungsi gelombang yang didefinisikan pada R kuadrat itu ya. Oke, nah kalau kita menuliskan ya fungsi gelombang itu ini limit ya, limit epsilon menuju 0 ya dari V ya epsilon, R0 gitu, R gitu ya. Oke. Nah, apa namanya dari sini ya kita akan menghasilkan di mana ya dengan apa V epsilon R0 gitu ya, itu R itu kita konstruksinya semacam ini ya, seper P ya, kemudian dikalikan dengan epsilon per epsilon kuadrat plus ya X minus X0 kuadrat ya. Ini semuanya dipangkatkan setengah, lalu dikalikan dengan seper Pi ya, seper Pi dikalikan dengan epsilon per epsilon kuadrat plus Y minus Z0 kuadrat gitu ya, pangkatkan setengah dikalikan eksponensial IK dot R ya. Nah, dalam hal ini K ya, K itu kita definisikan sebagai KXI ditambah KYJ gitu. Oke. Nah, jadi ini V epsilon R0 R seperti ini. Nah, kemudian yang akan kita gunakan untuk mengkonstruksi DR0 itu adalah apa namanya ini. Jadi limit dari ini untuk epsilon menuju 0 gitu ya. Jadi oleh karena itu dalam hal itu di R0 ya, E itu kita definisikan sebagai integral E ya, integral meliputi wilayah E ya. Apa ini tadi limit ya, limit epsilon menuju 0 dari ini nilai modulus ya dari V epsilon, R0 ya, R kuadrat dx dz. Nah, dx dy begitu ya. Jadi ini kira-kira apa namanya realisasi secara konkret ya gagasan ini tadi ya di dalam ruang berdimensi 2 R kuadrat. Yang berdimensi 1 sudah kita bicarakan di kuliah sebelumnya ya. Jadi itu. Jadi artinya apa namanya gagasan ini ya, adanya ruang apa nama ukuran Dirac itu bisa direalisasikan sebagai limit ya dari apa rapat
peluang yang ditentukan dari fungsi gelombang semacam ini. Atau bisa juga dikatakan bahwa rapat peluang dari fungsi gelombang yang ini tadi, jadi limit gitu. Ya, kalau fungsi gelombangnya semacam ini, maka kita menghasilkan rapat peluang yang menentukan ukuran Dirac itu. Nah, ini sudah saya buktikan ataupun sudah dibuktikan bahwa jika ya nilainya gini, jadi ini sama dengan 1 ya, jika ya R0 itu dimuat di E itu ya, kemudian 0 jika ya R0 itu di luar E gitu. Oke, nah tentu juga ini akan mengakibatkan yang lain ya. Jadi misalnya seperti yang sudah saya sampaikan, karena ini ukuran peluang, maka orang bicara tentang nilai harap atau rata ya, sama. Jadi nanti kita bisa dapatkan nilai harap pengukuran dan sebagainya dari sana ya. Oke, nah tentu ini juga bisa diperluas ke ruang 3 dimensi ya, R pangkat 3 BR pangkat 3 gitu. Ya, tentu di sini tambahkan satu lagi ya, ditambahkan seperpi ya, epsilon per epsilon kuadrat ditambah dengan Z minus Z0 kuadrat pangkat setengah ya gitu. Dan ini tentu ditambah Z0 K gitu, lalu K juga begitu, ditambah K Z K gitu ya. Nah, sehingga kita dapatkan perluasan dari hal ini di dalam ruang berdimensi 3. Oke, kita hapus dulu ya. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita bicara fungsi terukur ya. Jadi ada himpunan terukur, ada ruang terukur. Ya, sekarang kita bicara fungsi terukur. Nah, sasaran kita nanti adalah bahwa kita mempunyai ruang sampel ya, suatu eksperimen undian gitu. Nah, kemudian di sana kita tentukan event-event ya, dan kemudian kita konstruksi peluang ya, ukuran peluang ya dalam ruang terukur itu. Nah, kemudian biasanya kalau kita bicara peluang, probabilitas yang kemudian kaitannya dengan rata ya. Rata itu suatu bilangan. Nah, persoalannya adalah bahwa tidak setiap ruang sampel itu berupa bilangan gitu, berupa himpunan bilangan-bilangan. Tidak harus seperti itu. Jadi contoh yang nyata sebenarnya adalah bagaimana kita melempar kelereng di lantai ya, secara acak begitu. Nah, titik tempat kelereng itu berhenti di lantai itu misalnya sebagai luaran, maka luarannya adalah titik ya, titik di lantai itu. Nah, sehingga intinya bahwa luaran dari eksperimen semacam itu bukan suatu bilangan. Nah, fungsi terukur ini nanti akan bisa menyelesaikan persoalan itu, sehingga kemudian kita bisa istilahnya mengkuantifikasi dari titik-titik ya, luaran dari hasil undian itu tadi. Jadi anggota ruang sampel itu harus dikuantifikasi, dilabeli dengan nilai, dan kemudian kita bisa bicara misalnya tentang rata dan sebagainya. Oke, nah saya mulai. Jadi misalkan omega F itu ruang terukur, ya, ruang terukur, gitu ya, ruang terukur. Dan untuk sementara kita bicara fungsi terukur itu adalah fungsi bernilai real, ya, artinya kita bicara ruang terukur, ya, yakni R disertai dengan BR. Aljabar sigma Borel pada R itu ya. Nah, suatu fungsi F ya yang didefinisikan pada omega ya ke R gitu disebut atau dikatakan terukur atau disebut fungsi terukur ya, dikatakan terukur ya, dikatakan terukur ya, atau disebut fungsi terukur ya, apabila ini prabayangan
Ya, jadi untuk setiap E ya anggota R BR, maaf ya, untuk setiap himpunan Borel di R, artinya anggota BR, ya, prabayangan ya E itu ada di F gitu, ada di F. Nah sekarang apa itu prabayangan? Jadi himpunan yang beranggotakan semua omega, anggota omega besar, sedemikian rupa sehingga ya atau asalkan nilai F di titik omega itu ada di E gitu. Ya ini disebut prabayangan. Nah, jadi sekali lagi fungsi F tadi dikatakan sebagai terukur atau disebut fungsi yang terukur apabila untuk setiap himpunan Borel di R ya itu prabayangannya ada di F gitu. Nah, ini syarat untuk disebut sebagai fungsi terukur ya. Jadi prabayangan dari setiap aljabar himpunan Borel di R itu ada di F, juga terukur gitu ya. Jadi lengkapnya sebenarnya adalah dikatakan terukur atau disebut fungsi terukur ya, relatif terhadap F dan BR itu ya, lebih tepatnya seperti itu ya ungkapannya. Jadi relatif terhadap F dan BR. Jadi secara umum sebenarnya orang bicara pemetaan terukur, artinya di sini omega ini tidak harus RBR tapi sembarang ruang terukur yang lain ya. Oke, tentu dengan aljabar sigma yang lain di sini gitu ya. Nah, tetapi kita batasi saja dulu ya, kita bicara fungsi terukur ini. Oke, nah situasinya sebenarnya juga mirip dengan apa yang biasa dibicarakan di dalam topologi ya. Jadi kalau bicara topologi ya, himpunan ini disertai dengan topologi, ini juga disertai dengan topologi. Nah, di sana ada konsep fungsi atau pemetaan yang kontinu, itu relatif terhadap topologi yang digunakan dan definisinya mirip dengan apa yang ini. Jadi prabayangan menggunakan prabayangan. Jadi prabayangan dari himpunan terbuka ya di range itu juga merupakan himpunan terbuka di domain itu kalau topologi. Tapi bagi siapa yang sudah belajar tentang fungsi kontinu yang ditentukan dengan topologi, maka akan mudah untuk mencerap konsep fungsi terukur ini. Nah, fungsi terukur ini penting ya, nanti kaitannya dengan integral Lebesgue gitu ya. Oke, nah sekarang sedikit sifat ya. Jadi jika F ya sebagai pemetaan ya, jika F itu sebagai pemetaan dari omega menuju R ya, jika saja ya di omega itu juga ada di konsep topologi ya, dan topologinya itu dan F itu dibangun dari topologi yang ada di omega itu, maka jika F ke R itu kontinu sebagai fungsi ya, kontinu ya, maka F itu terukur ya. Jadi fungsi-fungsi kontinu itu terukur relatif terhadap aljabar sigma yang dibangun dari topologi pada masing-masing himpunan itu. Oke, itu yang pertama, sifat yang pertama. Sifat yang kedua ya, jika F dan G itu terukur ya, maka ini F dikalikan G dan F plus G juga terukur ya, juga terukur itu ya. Sebenarnya banyak sekali sifat-sifat fungsi terukur ini, tapi bagi kita yang penting adalah bagaimana kita perkenalkan dulu apa itu variabel random ya, karena kita akan lebih banyak bicara tentang ukuran probabilitas ya. Oke. Nah, apa itu random variable ya? Sekarang begini, seandainya omega
itu ruang sampel ya, suatu ruang sampel gitu misalnya ya. Kemudian F itu aljabar ya sigma ya pada omega, sehingga omega disertai dengan F itu ruang terukur ya, ruang terukur. Oke. Nah, kemudian ini jadi apa yang saya sudah sampaikan tadi, bahwa omega tidak harus beranggotakan bilangan-bilangan gitu, sehingga luaran dari eksperimen pengundian itu ya, pengukuran ya atau pengundian itu tentu tidak harus berupa bilangan ya, kalau omega itu merupakan apa namanya ruang sampel dari eksperimen itu dan tidak anggotanya bukan merupakan bilangan-bilangan. Oke. Nah, tadi contohnya misalnya adalah kalau kita melihat pelemparan kelereng ya, dan berhentinya ke lantai dan berhentinya titik tempat berhentinya kelereng itu sebagai luaran dari eksperimen semacam itu ya, maka luaran dari eksperimen pengundiannya adalah titik di dalam pada lantai. Titik pada lantai tentu bukan bilangan gitu. Nah, tetapi kita ingat bahwa di dalam fisika misalnya orang menandai titik itu dengan koordinat. Ya, ada X, ada Z. Ya, itu kalau kita menggunakan koordinat Kartesius gitu, ya, menandai titik pada lantai. Nah, X itu sebuah bilangan. Sebuah bilangan yang disematkan pada titik yang tadi kita bicarakan. Demikian juga Z. Itu juga merupakan bilangan yang disematkan pada titik pada lantai itu. Nah, penyematan bilangan-bilangan ya pada apa namanya ruang sampel ya, itu merupakan upaya untuk apa namanya tadi memunculkan bilangan di situ, mengkuantifikasi dari luaran pengundian itu. Nah, itu yang nanti terkait dengan apa namanya variabel random ya. Oke, nah saya lanjutkan dari apa yang saya sampaikan di situ ya. Fungsi ya real atau fungsi bernilai real pada ya ruang sampel omega ya, merupakan disebut suatu random variable atau variabel atau peubah ya, peubah real ya, apabila fungsi itu terukur. Fungsi itu terukur ya, relatif ya terhadap ya aljabar sigma pada omega dan aljabar atau sigma Borel ya pada R ya, gitu. Jadi kalau saya punya fungsi f gitu dari omega menuju ke R gitu ya, dan f itu sekali lagi omega itu ruang sampel gitu ya, maka f itu ya disebut random variable apabila apa namanya atau peubah acak ya, apabila ini fungsi itu terukur relatif terhadap aljabar sigma Borel di R dan aljabar sigma yang ada di ruang sampel itu. Jadi disebut suatu variabel peubah. Maaf ya, ini random maaf ya, ini ada salah tulis ya. Oke, jadi itu kira-kira. Nah, kenapa disebut sebagai random variable atau peubah acak? Karena nilai dari peubah itu muncul manakala titik yang memiliki nilai itu muncul sebagai luaran. Ya, sebagai contoh misalnya titik 2,3 di lantai. Ya.
Nah, kemudian ketika titik yang ada di yang kita labeli dengan 2,3 itu menjadi tempat berhenti dari kelereng tadi, maka nilai 2 muncul. Dan nilai 3 muncul untuk koordinat Y-nya gitu ya. Nah, artinya apa? Artinya bahwa nilai penyematan sebagai koordinat tadi, bilangan-bilangan sebagai koordinat X misalnya, itu disebut sebagai random variable. Y juga random variable dalam konteks eksperimen pelemparan kelereng pada lantai tadi ya. Oke. Nah, itu ya. Jadi sebenarnya juga kalau kita melempar dadu ya, itu yang muncul sebagai luaran kan bukan bilangan sebenarnya. Apa? Ya, yang muncul sebagai luaran adalah muka dadu itu. Ya, yang di atas biasanya ya. Nah, kemudian kita beri bilangan ya, mulai 1, 2, 3, 4, 5 sampai 6. Nah, itu juga boleh dikatakan sebagai random variable. Ya, ketika muka dadu itu muncul sebagai luaran, maka bilangan yang disematkan di muka dadu itu juga muncul sebagai luaran. Nah, itu yang kenapa disebut sebagai ubah acak ya, karena kemunculannya nilai itu bergantung pada luaran dari pengundian atau eksperimen. Oke. Nah, untuk sementara sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.